Sebelum aku cerita panjang lebar tentang proses CV, aku mau share beberapa job yang ready dulu ya. Yang pertama adalah job di Saiwanho. Di Saiwanho itu ada satu nenek. Neneknya itu sekarang masih sehat, tapi mungkin sewaktu atau sewaktu-waktu itu dia bisa semisal sudah tua banget mungkin ya harus lebih bersabar, mungkin harus dibantu mandinya, disuapin makannya dan sudah mulai memakai pampers seperti itu. Itu jobnya di Saiwanho, rumahnya itu kecil, rumahnya pemerintah. Terus kalian itu tidurnya di ruang tamu tapi ranjangnya ada dua. Jadi rumahnya itu ukuran 300-an begitu ya. Jadi satu ruangan yang besar itu ada ranjang, ada dua ranjang. Untuk kamu yang minat, dia ini mintanya bahasanya itu Kantonis dan bisa sedikit masak ala bubu seperti itu. Terus dia itu mintanya yang sudah ada di Hong Kong kalau bisa. Tapi kalau semisalnya ada yang di luar negeri mau daftar juga boleh dicoba seperti itu. Terus job yang kedua itu ada itu tadi di Saiwanho ya. Yang sekarang ada job di Kos WB. Jobnya itu 4 orang dewasa. Semuanya itu orang besar. Jadi tugas utamanya adalah memasak. Dia mencari orang pembantu yang bisa bahasa Kantonis atau Inggris, dua-duanya itu juga bisa sedikit-sedikit tapi pinter masak gitu ya. Jadi tugas utamanya adalah memasak untuk keempat orang itu. Jadi untuk kamu yang dulunya pernah kerja masak memasak, pintar memasak, bisa daftar di majikan ini. Gajinya itu nego ya, baik tadi yang Joko Pupu di Saiwanho juga bisa nego gaji. Diutamakan untuk anak yang di Hongkong ya jobnya ini. Tapi kalau misal yang di Indonesia, kalau dia itu bisa diuji tentang masak-memasak, dia bisa langsung daftar juga ya. Ini sistem CV ya. Ini bagaimana cara sistem CV akan aku jelaskan nanti di akhir video ya. Ini aku share tentang jobnya saja dulu. Job yang ketiga adalah satu pasang orang tua jompo gitu ya. Yang satunya itu adalah laki-laki, orang jompo itu sudah ada pembantu Filipinanya. Terus yang satunya lagi adalah ada jaga pupuk, dia minta yang Indonesia. Dan itu bisa bahasa Kantonis atau sedikit bahasa Inggris. Itu tempatnya di Happy Valley. Jadi deket-deket juga ya di kota gitu maksudnya. Terus dia itu minta yang finish kalau bisa atau sudah punya pengalaman dulunya di Hongkong menjaga orang tua dan mau share job serum kayak gitu ya. Ini nanti dia tinggalnya sama serum sama neneknya. Jadi untuk kamu yang nyari job buruan aja. Terus ada yang tadi mengeluh di sosial di posting yang sudah jauh-jauh datang ke PT ternyata tidak ada job di sana. Jadi PT pun sebenarnya itu juga tergantung pada agent yang di Hongkong ya. Mereka yang mencarikan majikan untuk TKW yang tinggal di PT. Jadi untuk kamu yang sudah punya pengalaman, kamu bisa langsung daftar di CV. Di aku itu sistemnya itu online ya semuanya. Kamu itu bakal aku tanya lewat online. Misalnya aku benar-benar mau tanya kamu itu dulunya apa benar memang punya pengalaman seperti yang kamu tuliskan di biodata. Jadi seperti itu. Jadi untuk kamu jangan sensi dulu kalau aku tanya banyak hal karena supaya itu cepat kamu itu dapat majikan ya. Kalau aku sedikit bertanya, aku takutnya kamu itu nanti sama jobnya juga nggak paham, majikan juga nggak paham tentang diri kamu. Jadi aku pasti banyak sedikit sedikit banyak itu bertanya tentang job kamu yang terdahulu. Terus ada job satu lagi di Wong Tai Sin. Ini jobnya itu satu rumah dua kamar, ada satu nenek. Terus neneknya itu masih sehat, masih suka lihat scrolling-scrolling video-video memasak seperti itu. Jadi neneknya itu juga masih sehat. Dia itu tinggalnya sendiri. Ada rumah kamarnya dua, kamu bisa tinggal di kamar sendiri kayak gitu. Tapi nenek ini sewaktu-waktu kalau misal kamu sakit atau renew kontrak karena majikannya itu suka yang pembantu itu lama kerja di situ, tidak suka putus kontrak kayak gitu. Jadi dia itu fokus tugasnya adalah memasak dan menemani nenek. Oh iya, ada satu permintaan lagi yang khusus Wong Taisin ini, si neneknya itu tidak suka keluar-keluar rumah. Jadi terkadang dia kurang berolahraga gitu. Jadi kamu harus bisa kantonis dan menghibur dia, ajak dia turun ke bawah untuk berolahraga, turun ke taman seperti itu. Terus semisal kamu ada waktu senggang, kamu itu pijit-pijit sedikit punggungnya kayak gitu ya. Jadi kayak dimek-mek gitu ya. Tapi nggak harus
lama gitu enggak, pokoknya setiap kamu itu ya sambil santai gitu ya, kan cuma 2 orang, jadi tidak harus kamu itu pijitnya itu lama kayak itu, cuma di punggungnya karena nenek itu suka kalau cicinya itu sayang sama dia, jadi intinya seperti itu ya. Jadi beberapa job ini yang sudah ready sekarang butuh di interview, dia setiap waktu bisa panggil kamu untuk interview. Jadi untuk kamu yang ingin job, iya, kalau diproses di Indo kamu harus menggunakan sistem CV saja supaya kamu juga bisa menghindari potongan yang mahal karena bisa membedakan dirimu sendiri antara anak yang non dan ek kayak gitu. Terus aku mau share sedikit bagaimana sih sistem proses CV. Jadi beberapa CC itu ada yang menawarkan satu job itu mungkin dia itu mencarinya di lewat online atau mungkin dia itu dapat jobnya itu dari agensi. Ini job ini sebagian adalah majikan langsung dan sebagian ada satu lagi job ya, lupa aku, ada satu job lagi mintanya anak Hongkong, merawat anak usia cewek 3 tahun, nyonya dan tuan, dan dia itu minta yang sayang anak, sopan, patuh, penurut, dan bisa menjaga anaknya dengan baiknya. Diutamakan anak yang di Hongkong ya, kalau anak yang di Indo itu kalau kalian memang biodatanya bagus, pengalamannya bagus, bisa aku sodorkan ke langsung majikan. Jadi dia nanti itu mencari agent sendiri dan dia itu murah banget, agent yang dia maksudnya dia proses itu ya. Dan untuk kamu yang mau join ke aku ya, mau dikenalkan langsung ke majikan itu, bisa kirim biodata kamu supaya aku kenalkan ke dia. Nanti kalau dia itu cocok sama kamu, kamu bakal dihubungi sendiri kok. Kamu bakal dikasih tahu kamu nanti prosesnya di PT mana, numpang prosesnya di PT mana, dan kamu nanti juga akan dikasih tahu tentang potongan gajinya. Dan potongan gajinya itu aku upayakan ya 2000 kali 3. Itu kalau semisalnya bisa aku negokan ya 2000 kali 3. Tapi kalau semisal kalian itu tidak ready paspor, ada kendala persuratan, itu kamu urus sendiri ya. Jadi ini untuk paspor yang ready itu untuk kalian itu potongannya 2000 kali 3. Sudah aku jelaskan di sini. Aku tidak mau nanti plan-plan gitu ya. Tapi ada garis besarnya. Atau ya kalau semisal kamu itu di potongan agent ini kamu tidak dapat job karena masih di Indo itu kan banyak sekali agent-agent yang menawarkan job untuk kalian. Tapi ada juga itu yang terbalik gitu ya, majikannya bayar murah, kamunya yang bayar mahal ke PT. Jadi ada dua sistem di sini, mungkin tidak bisa aku ceritakan semua, cuman garis besarnya seperti ini. Kalau majikan bayar sudah mahal ke agent, kamu akan dapat murah di Indonesia. Kalau di Indonesia kamu itu mahal, maka di agent itu majikan bayar murah. Cuman dua itu saja yang bisa aku jelaskan ya. Tentang lain-lainnya kamu bisa bayangkan sendirilah sistemnya seperti apa. Jadi kalau semisal kamu itu di agent yang bayar murah, kamu tidak dapat job, kamu bisa join ke agent yang bayarnya mahal. Cuman asal kamu dapat job dan terbang saja, kamu sudah dapat mendapatkan satu pekerjaan dan tergantung kamu. Kalau kamu kerjanya baik, mungkin bisa renew kontrak dan ditambahin gaji kayak gitu ya. Jadi berdoa-doa saja supaya kamu itu dapat majikan yang memahami kamu, dia bayar mahal ke agent, kamu bayar murah ke PT Indonesia. Kalau ada satu agensi itu bilangnya free, tidak ada pembiayaan, terus ada orang yang CC ya, sama kayak aku itu bilangnya itu zero charge, tidak bayar sama sekali ke PT, itu semua ya kebohongan yang memakai embel-embel ya. Dengan sistem zero charge yang ada itu bukan zero charge tapi cash charge. Ngerti nggak cash charge itu apa? Kalau zero charge itu adalah 0 rupiah, tapi yang dimaksud di PT itu adalah no deduction salary, jadi tidak ada potong gaji, itu harusnya adalah no deduction salary atau zero deduction salary, itu juga bisa. Zero deduction salary itu artinya kalau tidak ada potongan gaji sama sekali. Tapi kalau di Indonesia itu harus bayar cash, maksudnya bentuk uang ke PT-nya, jadi bisa disebut adalah cash charge. Jadi zero charge itu hanya nama. Yang benar itu mungkin ya karena bahasa Indonesia itu kan terkadang pemahamannya itu berbeda ya. Dia pikir zero charge, zero ongkos, padahal tidak, ongkosnya tidak zero, tapi adalah zero deduction salary in Hong Kong, tapi cash charge di Indonesia seperti itu. Jadi di sini aku mau jelaskan sedikit sistem CV ya. Kalau kamu nyari majikannya itu lewat online, siapa sih yang melarang untuk mencari majikan lewat online? Kalau semisal kamu itu mampu, bisa kok mencari lewat online. Misalnya kamu itu posting satu biodata, terus ada majikan yang ngintip biodata kamu, dia tertarik langsung hubungin kamu, itu juga bisa. Tapi kendalanya biasanya di sini ya. Ada banyak itu anak TKW Indonesia itu tidak bisa bahasa Inggris, sedangkan majikan itu terkadang posting job itu memakai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa
gedek gitu ya, bahasa tulisan gedek. Terus sebagai CC Indonesia itu terkadang tidak bisa memahami apa sih yang mereka ucapkan, job apa sih yang mereka tawarkan. Terus ada juga satu CC itu yang memposting satu pengalaman kerja dia biodata ke online, tapi karena majikannya itu tidak bisa membaca bahasa Indonesia, jadi otomatis tidak bisa terkoneksi dengan majikan Hong Kong. Dan di situ itu aku menjadi penengah kalian. Aku mencoba menghubungkan kamu sama majikan di Hong Kong atau sama agent yang di Hong Kong. Jadi aku membantu kalian supaya terkoneksi. Sistemnya CV. Jadi kalau kamu ingin daftar di aku, kamu itu harus mengikuti apa yang aku arahkan. Yang pertama, kamu harus mau di biodata. Kalau nggak mau di biodata, ya nggak bisa cari majikan. Terus apa muka-muka seperti aku itu muka penipu ya. Jadi tidak seperti itu ya. Kalau aku memang ingin kalian itu membuat biodata, pasti aku kasihkan ke majikan atau ke agensi. Jadi kalian bisa langsung ketemu aku lewat online. Di online itu juga ada ya, video aku juga banyak kan di sini, keterangan-keterangan juga banyak. Jadi tidak ada niat aku untuk menipu kalian. Jadi pembayaran cash ke kalian pun tidak ada. Tidak ada penarikan pembayaran cash di setiap video aku ataupun di job yang aku tawarkan ke kalian, tidak ada. Adanya itu kalian potongan gaji ke PT Indonesia, langsung ke potongan gajinya itu ke Indonesia. Jadi ada job yang ready aku tawarkan, kalian diambil sama majikan itu, baru proses numpangnya ke PT. Jadi membuat CV itu nanti aku bakal ngasih tulisan yang panjang untuk kamu isi ya, dari nama, nomor HP, pengalaman kerja kamu, usia, pokoknya ada yang perlu kamu isi saja sebisanya. Yang tidak bisa aku bantu isikan ketika aku telepon atau ketika aku tanya lewat tulisan. Jadi setelah biodata kamu itu jadi, aku bakal menawarkan ke majikan langsung atau ke agensi. Jadi sistem CV itu seperti itu. Dan diupayakan semisal kamu ada pegang paspor yang sudah jadi, itu malah bagus, nanti potongan kamu itu 2000 kali 6, 2000 kali 3, jadi totalnya itu 6000. Semisal kamu itu paspornya itu tidak jadi tapi kamu itu punya kemampuan yang bagus, juga bisa potongannya tetap segitu, cuman harus ada dikonfirmasi di PT-nya ya. Jadi seperti itu. Kalau semisal kamu itu tidak dapat job di agent yang murah, mungkin ada job yang maksudnya pembayarannya tinggi, aku bisa bernegosiasi juga sama kamu. Kamu tidak harus menerima, kamu bisa menolak, tapi aku upayakan kamu itu cepat dapat majikan. Tentang potongan gaji itu, semisal gajinya kamu itu tinggi, apa nggak mau kalau misalnya potongannya tinggi sedikit tapi gajinya gede kayak gitu. Misalnya gaji kamu itu 5.500 atau 5.700 kayak gitu ya. Terus kamu itu di potongan gaji itu misalnya 8.000 atau 10.000, ya terima saja, nggak apa-apa. Nanti bisa kalian bayar dengan gaji kalian yang tinggi itu, siapa tahu renew kontrak gitu kan tambah bagus lagi ya. Jadi untuk info aku seperti itu ya. Kalau sistem CV kalian daftarnya di aku, tidak perlu masuk PT. Tapi kalian, aku mohon ya, aku ingin kejelasan dari biodata kamu. Misalnya biodata kamu yang seperti akte lahir, KK, KTP, semua itu ada sama semuanya atau ada perbedaan. Terus memang ada di tangan kamu atau di tangan PT. Aku tidak mau ketika kamu itu mendapatkan job, ternyata kamu sudah menjadi anaknya PT. Ini bakal menjadi kendala untuk pengurusan visa kamu nanti. Jadi majikan kamu jadi ngambil kamu atau tidak, itu tergantung kejujuran kamu juga ya di tahap-tahap yang ini. Terus untuk sistem CV kamu itu tidak perlu datang langsung ke PT, tapi kamu itu hubungin ke aku dulu, bikin biodata. Setelah dapat majikan baru numpang prosesnya di PT. Nanti terserah PT itu gimana cara memprosesnya, mau nganter kamu itu di UJK dulu atau gimana, itu terserah PT. Dan PT-nya yang menunjuk adalah agensi Hong Kong langsung ya. Jadi kalian itu manut saja, setelah dapat job itu sama agensi Hong Kong disuruh masuk ke numpang proses di PT mana sesuai yang lokasi terdekat dari rumah kamu, maka kamu akan diarahkan ke situ. Jadi santai aja kalau sudah sistem CV. Jadi potongannya sudah saya jelaskan, pasti sebelum masuk PT itu sudah ada kejelasan potongan seperti itu. Terus untuk kamu yang di Hongkong itu juga sama seperti itu ya. Cuman kalau semua anak yang di Hongkong itu kalau finish, notice, intermediate itu semuanya tidak ada potongan. Itu kalau agentnya dapat yang tidak ada potongan. Tapi kalau semisalnya sampean itu tidak dapat di agent yang tanpa potongan, kalau finish pasti tidak ada potongan, gratis. Tapi kalau yang notice sama intermediate, sebagian agensi itu ada patokan pembiayaan untuk pemrosesan kamu. Tergantung kamu mau
enggak, atau kamu memilih malah pulang ke Indonesia, proses di awal lagi yang potongannya jauh lebih mahal. Aku di sini mau share sedikit ya, kalau semisal kamu itu interminate atau notice, satu agensi itu biasanya menanggung pembiayaan adalah $3.000. Itu biasanya kalau ada pembiayaan. Tapi kalau lebih dari situ itu kamu pikir baik-baik sendiri aja ya. Mau cari agent lainnya lagi atau mau pulang ke Indonesia dulu. Karena setiap agensi itu ada cara-cara berbeda mereka juga. Pembiayaan majikan ke agensi itu juga berbeda-beda, tidak sama. Di sini sudah aku share kalau majikan yang ambil dari Filipina contohnya ya. Mereka mengambil tenaga kerja dari Filipina itu lebih murah, tapi mereka menggaji anak Filipina itu mahal. Tapi kalau mengambil anak Indo itu agak mahal sedikit, tapi gajinya itu di bawah gajinya standar anak Filipina. Biasanya seperti itu. Jadi kita itu kalau mau nyari job itu dilihat saja, kalau majikannya memang baik ya gaji standar pun nggak masalah. Terus masalah potongan gaji itu sejelek-jeleknya kita ya, meskipun potongannya itu semisalnya itu anak 12.000 itu terkadang memang keberuntungan itu tidak selalu datang pada kita. Terkadang kenapa teman kita mendapatkan potongan rendah karena mungkin majikannya membayar mahal di sana, sedang majikan kamu membayar murah di sana. Jadi jangan ada keirian di sini. Tapi setiap orang itu selalu berharap dapat mendapat majikan yang terbaik. Tapi keberuntungan setiap anak itu kan berbeda-beda. Jadi kalau kamu itu ikut di misalnya aku kenalkan di agent aku seperti ini cara proses-prosesnya, jadi tidak ada penipuan, tidak ada kalian itu aku menyuruh kalian itu harus masuk ke PT dulu, itu tidak ada sama sekali. Yang jelas itu aku akan mencoba video calling sama kamu, mencoba cek biodata kamu, kalau memang semuanya sudah ada sesuai yang kamu katakan, aku bisa membantu seperti itu. Dan pemrosesan itu tentunya potongan gaji jauh lebih murah. Jadi aku itu juga maunya kamu itu sebagai JJ itu juga senang, dan aku membantu, misalnya membantu agensi itu mendapatkan anak yang baik, itu juga senang juga. Jadi di sini aku juga bukan karena apa ya, aku ingin membantu kalian itu supaya cepat mendapat kerjaan gitu ya. Karena bagi seorang wanita itu ketika kita itu dituntut kebutuhan itu, kalau tidak ada kerjaan itu susah, apalagi kalau suaminya itu tidak kerja kayak gitu ya, itu malah susah. Jadi semoga meskipun tidak semua itu terbantu ya, terkadang ada JJ itu yang tidak mendapatkan job di aku, mungkin karena majikan di aku itu maunya itu seperti ini, ternyata dia itu tidak dapat job seperti kemauan di majikan. Tapi jangan patah semangat ya, banyak sekali JJ-JJ yang bakal membantu kalian, tapi diingat-ingat dilihat dulu ya JJ-nya itu seperti apa, apakah minta uang kayak gitu ya, apakah minta transferan dulu, apakah dia itu nyuruh kamu masuk PT. Berarti kalau dia itu nyuruh kamu masuk PT itu dimaksudkan kamu itu didaftarkan ke PT melalui dia. Kalau aku tidak, kalau aku kamu hanya cukup mendaftar lewat CV saja. Jadi tulisan biodata kamu, dan kamu nggak bisa bohong juga ya tentang biodata kamu. Kamu itu misalnya berbohong tentang kamu pernah menjaga bayi atau menjaga orang tua atau menjaga anak. Karena di situ aku itu ketiga pengalaman itu aku sudah ada. Bagaimana cara menghandle bayi, anak atau orang jombo. Jadi aku bakal tanya balik, apakah kamu punya pengalaman seperti itu, benar-benar seperti itu. Jangan berbohong, karena orang Hongkong itu tidak suka dengan biodata yang bohong. Rata-rata yang diposting orang Hongkong itu di grup-grup untuk mengeluh, untuk ngedumel, untuk ngoceh, itu ketika dia itu mendapatkan biodata tidak sesuai kemampuan kamu. Jadi hati-hati dalam membuat biodata, sesuaikan dengan benar-benar kemampuan kamu dan real dulu pengalaman kerja kamu. Semoga sedikit video aku ini bisa menjadi pencerahan untuk kamu yang sedang mencari job dan juga ingin tahu bagaimana cara sistem CV ya. Terima kasih.